Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan. Kali ini kita akan masuk di bab sujud. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang punya buku silakan bisa dibuka di halaman 250. Nah, berbicara masalah sujud, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ada beberapa poin yang harus antum selalu ingat ketika sujud. Ketahuilah bahwa sujud adalah bagian salat yang paling agung dan paling mulia dari seluruh rangkaian salat, di mana seorang muslim menjadikan anggota tubuhnya yang paling atas menjadi bagian yang paling bawah. Dan sujud merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika antum sujud. Antum berada di saf kedua. Kepala antum dekat kaki orang. Ya, maaf, pantat saudara antum itu di atas kepala. Antum marah apa enggak? Enggak, tepok gitu kan. Enggak pernah kan? Itu menunjukkan ketika kita mau menjadikan anggota tubuh kita yang paling atas harus menjadi yang paling bawah, Allah ganjar kita dengan beberapa keistimewaan. Dan perlu antum ketahui bahwa sujud adalah lambang atau bentuk ketundukan seluruh makhluk yang ada di alam raya. Antum buka surat 22 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh." Tidakkah kamu tahu bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Di langit mana? Wasyamsu wal qamar wan nujum. Di langit yang bersujud itu adalah matahari, bulan dan bintang-bintang. Di bumi mana? Wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Dan di bumi yang bersujud itu adalah gunung, pepohonan dan kebanyakan binatang melata dan kebanyakan manusia. Sujud ini memiliki banyak keistimewaan, akhi. Mungkin antum taunya cuma sujud doang, tapi sujud ini berbagai hadis dan ayat di Al-Quran juga menjelaskan akan keistimewaan sujud. Dan kalimat sujud juga sering diungkapkan untuk salat. Dan di antara keistimewaan sujud itu adalah bekas sujud kita ini kelak akan bercahaya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang umatku pun melainkan pasti aku kenal dia kelak di hari kiamat. Qalu, sahabat lalu bertanya, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq?" Bagaimana mungkin engkau mengenal mereka wahai Rasulullah dengan begitu banyaknya makhluk kelak di padang mahsyar? Qal, lalu beliau bersabda, "Ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farsun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifu minha?" Bagaimana pendapatmu jika kamu masuk ke sekumpulan kuda hitam pekat, di situ terdapat kuda berbelang putih pada wajah dan kakinya, bukankah kamu bisa membedakan antara kuda tersebut? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, fa inna ummati yauma idzin ghurrum minas sujud. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan bercahaya wajahnya karena bekas sujudnya. Muhajjaluna minal wudu, bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudunya. Jadi semakin banyak antum sujud, maka cahaya yang akan kita miliki semakin terang benderang. Bahkan memperbanyak sujud alias salat sunnah itu kelak akan menjadikan kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan dengan banyak salat sunnah
antum akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Nabi pernah berwasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Fatimah, "Ya Aba Fatimah, in aradta an talqani fa'aktiris sujud." Wahai Abu Fatimah, kalau kamu kelak ingin bertemu denganku, maka banyak-banyaklah sujud. Ketika seorang muslim mau menjadikan anggota tubuhnya yang paling atas menjadi anggota yang paling bawah, lalu Allah ganjar dia pertama, menjadikan dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjud waqtarib." Sujudlah dan dekatkan kepada Allah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika dia sujud. Ketika sujud, ini adalah waktu kita paling dekat dengan Allah. Waktu paling dekat dengan Allah itu hanya dua. Pertama itu waktu sujud, dan yang kedua sepertiga malam terakhir. Namun kalau sepertiga malam terakhir kita hanya ketemu sekali. Tapi kalau sujud kapanpun antum bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum malas salat, itu tanda nyata antum tidak ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di waktu sujud ini, dari 36 tempat dan waktu makbul berdoa, maka sujud adalah waktu yang memiliki momen yang sangat berbeda dengan waktu dan tempat lainnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktsirud du'a fi." Perbanyaklah berdoa di waktu sujud. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajabu lakum." Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, maka doa kalian lebih pantas untuk diijabah. Jadi ketika antum sudah mau merendahkan diri kepada Allah, maka Allah menjadikan jadikan Allah dekat kepada kita. Lalu karena kedekatan inilah doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat dan kesempatan yang Allah sampai Nabi perintahkan kita bersungguh-sungguh dan banyak-banyak berdoa selain di waktu sujud. Semoga lain waktu nanti kita bisa kupas agar doa dikabulkan. Hati-hati ketika antum berdoa, ada 7 poin yang harus antum perhatikan kalau mau doa dikabulkan. Jangan salahkan kalau antum berdoa tidak dikabulkan. Mungkin di antara 7 perkara ini banyak yang hilang. Seringkali kita mengangkat tangan tapi tidak ngerti terkait dengan doa. Belum lagi doa-doa yang dibaca di masyarakat kita, pembukaannya pun seringkali tidak sesuai dengan yang contohkan Nabi. Nabi sudah mengajarkan kita pembukaannya ini, tapi gaya di masyarakat berbeda. Hampir setiap antum dengar di bagian masyarakat berdoa membukanya dengan mengatakan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Anda udah cari hadis palsunya belum ketemu ini doa ini. Pembukaan. Padahal Nabi sudah ajarkan kita pembukaan yang kita lupakan untuk membuka doa dengan ini. Jadi berdoa itu adalah setiap kali sujud. Tidak ada riwayat satupun Nabi mengkhususkan sujud terakhir hanya untuk berdoa. Melamakan sujud terakhir itu menyalahi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa itu adalah setiap kali sujud. Setiap kali sujud. Setelah antum membaca doa sujud, silakan sempatkan diri untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah dekat dengan Allah, lalu kita dikabulkan. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang berdoa setelah sholat dibandingkan dengan orang yang berdoa di saat sholat seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja, lalu didekatkan kepada raja tersebut, lalu disuruh minta apapun yang diminta saat itu akan diberi, tapi justru dia tidak minta saat itu dan mintanya setelah pulang dari rumah si raja. Siapakah permintaannya lebih dikabulkan? Jadi kalau antum sholat, antum udah di rumah raja, di rumah Allah, antum langsung berhubungan dengan Allah. Tidak ada tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Manfaatkan waktu itu berdoa. Makanya ini yang masalah di antara kita itu. Di dalam sholat ada 10 momen antum berdoa. Kenapa tidak antum manfaatkan untuk banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu? Bahkan di antara para sahabat berkata, kami meminta sendal kami, bahkan minta garam itu di waktu sholat. Minta garam di waktu sholat. Kita banyakkan berdoa itu setelah sholat, setelah putus hubungan dengan Allah. Lalu kita ngeluh doa kita tidak dikabulkan. Jadi doa kita, wah kemana ini? Antum manfaatkan, antum 8 kali sujud setiap sholat yang 4 rakaat terutama. Tapi jarang kita manfaatkan berdoa. Kita tahunya cuma baca doa sujud selesai itu ini. Antum lupakan momen ini. Paling tidak antum menghafal 8 doa-doa pendek.
Setiap sujud itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaan itu usahakan dibaca juga di waktu sujud. Lalu momen selanjutnya adalah di waktu ruku dan sujud, dosa-dosa kita jatuh berguguran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli." Seorang hamba itu kalau berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan didatangkan kepadanya. Wa wudiyat ala ra'si wa atiqai. Lalu dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fa kullama raka'a wa sajada. Setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu. Dosa-dosanya jatuh berguguran. Itu momen-momen. Jadi salat ini hal yang harus antum hadirkan di waktu salat akhir. Salat itu adalah momen antum bertemu dengan Allah. Tidak ada pembatas. Di waktu antum baca Al-Fatihah, antum dialog dengan Allah. Di waktu ruku, antum mengagungkan Allah. Di waktu sujud, kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita jatuh berguguran. Ingatlah momen-momen ini. Semoga ini menjadikan kita lebih menikmati salat-salat kita. Nah, kita akan kupas tata cara sujud. Sujud ini, kalau tadi ruku antum harus perhatikan 8 poin agar ruku kita benar. Maka di sujud, karena melibatkan seluruh anggota tubuh, antum harus perhatikan paling tidak 14 poin di waktu sujud, agar sujud kita lebih tepat atau lebih mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu akhwatul iman rahimani rahimakumullah, setelah kita i'tidal, lalu akan turun sujud. Detik-detik antum turun sujud, coba rasakan antum akan berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Perasaan ini sering hilang di dalam diri kita. Taunya kita turun aja sujud gitu. Lalu manakah yang kita dahulukan? Nah, ketika kita turun sujud, sekali lagi kita membaca takbir. Itu takbir intikal, Allahu Akbar. Antum bisa mendekat untuk membacanya. Kalau kepanjangan dari atas, nanti kepanjangan Allah, ini kepanjangan. Mendekat aja terus. Lalu manakah yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Sekali lagi di bab ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, juga hadis yang diriwayatkan dari Wail bin Hujr. Kalau riwayat dari Wail bin Hujr, maka diriwayat dari Abu Hurairah ini disuruh kuncinya tidak seperti turunnya onta. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat akhirnya para ulama. Yang anjurkan kepada antum, silakan untuk pilih salah satu pendapat. Karena dua-duanya memiliki saling kekuatan pendapat satu dengan lainnya. Gitu. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, silakan sekali-kali dipilih, variasi lakukan. Karena dua-duanya ini juga ada dalam riwayat Abu Daud, riwayat itu berdekatan tempatnya. Riwayat, kalau antum mau mendahulukan tangan, silakan. Ada di antara para ulama Ahlus Sunnah berpendapat seperti itu. Antum mendahulukan lutut, juga ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat seperti itu. Dalam perkara ini, kita tidak boleh saling menyalahkan satu dengan lain. Itu. Nah, kita akan singgung di tata cara sujudnya, karena ini yang lebih penting untuk antum ketahui. Di buku ngacak, tidak dibuat runut. Jadi ana akan runutkan antum agar antum bisa ngerti secara bertahap. Yang punya buku silakan pertama buka di 260. Ini kita akan kupas dulu mana saja anggota sujud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda." Aku diperintahkan untuk sujud. Dalam riwayat lain, kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, di atas 7 anggota sujud. Mana yang 7 ini? Pertama, alal jabhah. Yang pertama itu adalah dengan kening, jidat atau kening. Wa asyara biyadihi ala anfi. Lalu beliau menunjuk ke hidung. Jadi jidat dan hidung ini adalah satu. Nanti kita akan rinci lebih lanjut. Wal yadain, 2 tangan. Wa fi riwayati
wa fi riwayatin al-kaffain. Dalam lafaz lain itu juga kedua telapak tangan, war rukbatain, dua lutut, wa tarafil qadamain, ujung jari-jari kaki. Nanti akan saya singgung. Lalu selanjutnya wala nakfitat thiyaba wasya'ra, dan tidak boleh menggulung baju dan rambut. Apa yang dimaksud dengan menggulung baju? Adalah kalau antum sholat baju ini terlipat gini. Ini nggak boleh, akhir. Jadi kita kebanyakan kalau selesai wudu, antum pakai baju ini lengan panjang, tahu-tahu ke lipat, dibiarkan. Nah itu tidak dianjurkan, akhir. Jadi harus tetap diluruskan. Tiap ini juga kena di celana, akhir. Karena bilangnya di sini pakaian. Nah, makanya apa? Bagi yang berpendapat kalau sholat itu celana harus dilipat dan harus kelihatan mata kaki, nggak tahu. Anda sampai saat ini belum tahu antum mengikuti pendapat siapa. Gitu. Sementara di bawah mata kaki juga bermasalah, gitu kan? Ujung-ujungnya disuruh apa? Potong. Gitu. Jadi nggak boleh kita lipat celana itu, akhi, karena termasuk ini antum menggulung. Kena di baju, kena juga di celana. Gitu. Makanya ujungnya kalau sholat pun kita dianjurkan, gitu, tidak boleh menggulung. Dan tidak Anda dapatkan riwayat kalau sholat itu yang mengatakan tegas harus kelihatan mata kaki. Anda belum dapetin, lagi. Gitu. Tidak Anda dapetin sekali lagi pendapat mengatakan kalau sholat itu harus kelihatan mata kaki. Yang dalam arti antum yang pakai celana di bawah mata kaki harus digulung sehingga kelihatan mata kaki. Anda belum dapatkan pendapat itu. Nah memang udah Nabi jelaskan bahwa mata kaki itu harus terlihat, akhir. Harus terlihat, gitu. Dan juga menggulung rambut. Dulu para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka itu rambut sampai bahu. Kisah misal Hudzaifah ibn al-Yaman pernah mengikat rambutnya. Lalu di Ibnu Abbas menguraikan rambut. Nah lalu ketika dia ditanya, "Ngapa kamu melakukan seperti itu?" Ibnu Abbas membacakan hadis ini kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah sekarang kita akan rinci satu persatu, akhi, bagian salat. Nah antum yang punya buku, yang ngacak ini buku ini apa posisinya. Yang pertama itu kita masuk di jidat dulu. Untuk jidat atau dahi itu buka di halaman 257. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada salat atau tidak sempurna salat seseorang yang jidatnya atau hidungnya tidak menyentuh lantai sebagaimana jidatnya. Jadi sini ini harus nyentuh nih dua-duanya. Harus benar kita sentuhkan. Tapi jangan terlalu ditekan, nanti pesek hidung antum gitu. Sentuhkan aja, yang penting nyentuh. Lalu itu jidat ya. Harus dua-duanya intinya nyentuh. Nah sekarang masuk di setelah jidat tadi tangan. Tangan ini paling banyak diatur. Kita mulai dulu dari tangan. Dalil Nabi bersujud dengan tangan buka di halaman 255. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala al-yatai kaffai. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud dengan kedua telapak tangan beliau. Dengan dua telapak tangan. Makanya kalau telapak tangan ya udah kita sujud gini. Enggak boleh antum sujud itu gini. Apalagi dosanya itu gini nanti. Jadi kita sujud dengan telapak tangan. Lalu di telapak tangan ini ada jari-jari, jari-jarinya pun diatur. Lihat, yang punya buku di halaman 256. Jangan merapatkan jari jemari dan menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi harus dirapatkan arah kiblat. Itu. Kalau tadi ketika kita takbiratul ihram, tangan itu tidak renggang, tidak rapat apa adanya. Pas ruku renggang, pas sujud rapat. Ini di jari jemari. Karena itu diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada damma asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau melapatkan jari jemari. Lalu setelah itu diriwayatkan dari Bara bin Azib kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata dhahrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku beliau meluruskan punggungnya.
Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah fatafajja. Lalu beliau mengarahkan jari jemarinya itu ke arah kiblat dan beliau merenggangkan kedua kaki. Jadi maksudnya kaki kita, paha nggak boleh dirapatkan, harus direnggangkan posisinya. Itu. Lalu setelah tangan, jari-jarinya. Lalu di mana kita meletakkan tangan kita? Meletakkannya sama seperti takbiratul ihram, yaitu kita meletakkannya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Boleh antum melakukan dua-duanya. Nah, lalu selanjutnya tangan udah. Sekarang masuk di lengan. Lengan pun diatur ketika kita sujud. Yang punya buku, buka di halaman 261. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu fis sujud." Pertengahanlah kalian ketika sujud. Wala yanbasitu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya. Jadi kita nggak boleh lengan kita nyatu ke lantai. Ini selanjutnya. Itu lengan. Naik ke lengan itu adalah siku. Siku pun diatur. Buka di halaman 262. Kita lihat format sujudnya Nabi. Tangannya di mana? Diriwayatkan dari sahabat Abdul Malik bin Ibnu Luhaina al-Asadi, dia berkatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja bayna yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud maka beliau merenggangkan kedua tangannya hatta nara ibtayhi, sampai-sampai kami bisa melihat ketiak beliau. Jadi ketiak kelihatan. Ketiak Nabi kelihatan. Itu. Ingat, ini Nabi kalau lagi sholat sendiri, bukan jamaah. Makanya kalau kita sholat sendiri berarti kita juga tiak nampak. Sampai lihat kata Maimunah radhiyallahu anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa yadayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Seandainya ada anak kambing pingin lewat di bawah tangan beliau, anak kambing itu lewat. Artinya apa? Ini yang meriwayatkannya Maimunah radhiyallahu anha. Andai riwayat itu ada wanita mengapitkan kiri, maka akan sampai kepada kita riwayatnya Maimunah dari Maimunah radhiyallahu anha. Jadi kalau antum sujud itu lebar tangan, akhi. Ini kalau sholat sendiri ya. Kalau jamaah jangan, nanti tabrakan semua gitu. Nah, ini akan kita praktek. Itu. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta." Kalau kamu sujud, fada kaffayka warfa' mirfaqaik. Letakkan kedua telapak tanganmu, angkat sikumu. Jadi Nabi itu bantu kelihatan ketiaknya ini. Nah, udah. Setelah tangan, siku udah masuk. Sekarang masuk di lutut. Lutut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita terkait dengan lutut. Antum buka di halaman 258. Fa idza sajada, dan apabila beliau sujud, amkana al-ardha bikaffai wa rukbatai. Beliau menekankan kedua telapak tangannya dan kedua lututnya. Wa sudur qadamai, juga bagian depan kedua kaki beliau. Tsumma ma'anna sajida, kemudian beliau sujud dengan tenang. Nanti kita akan praktekkan. Lalu selanjutnya menghadapkan punggung, kedua ujung jari-jari kaki itu ke arah kiblat. Jadi punggungnya kita hadapkan ke arah kiblat, juga ujung jari-jarinya yang kita arahkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza sajada wa wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dan tidak menghamparkannya dan tidak pula mengepalnya. Wastaqbala bisuduru qadamaihi wa atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah. Kemudian beliau menghadapkan bagian depan telapak kaki dan ujung jari kaki beliau ke arah kiblat. Itu lutut dan kaki juga. Lalu selanjutnya menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan kedua tumit.
Jadi tumit juga harus dirapatkan. Nah ini formatnya. Ngerti apa bingung? Banyak aturannya kan. Anda singgung kan Anda secara ringkas agar Anda mengerti. Kalau pakai hadis Anda kebingungan. Kita akan praktek ya. Kita akan minta, kita lihat di antara Anda itu Anda sujud. Jadi yang Anda ngerti ringkasnya ini. Anggota sujud itu ada 7. Tidak atas sujud. 2 tapak tangan, 2 lutut, ujung jari-jari kaki. Nah ujung jari-jari kaki yang kita pakai itu adalah yang ini, bukan yang ini nempel, tapi yang ini. Jadi nanti sandaran utama kita itu ada di lutut dengan jidat dan tangan. Itu sadar kaki tidak jadi sandaran utama. Nah kita pilih sekarang jidat dengan hidung masih pertama. Tangan pertama kita nempel tangan ke lantai. Lalu jari jemari itu rapat menghadap ke arah kiblat. Diletakkan sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Lalu dengan kita mulai duduk ke lantai. Lalu siku harus diangkat sampai ketiak kelihatan. Lalu lutut kita mantapkan. Ini yang terjadi sering di lutut. Kita akan praktekkan. Kenapa? Salah satu keliruan utama sujud adalah antum itu sering diatur sama sejadah sujud. Ya, kalau sejadahnya pendek, sujudnya pendek. Karena terbiasa pendek, walaupun panjang, terpanjang pendek. Lalu paha tidak boleh rapat, tapi kita sujud diri ini lalu turun, baru nanti tumit di rapat. Lalu ujung jari kaki dan punggung kaki menghadap ke arah kiblat. Coba kita akan praktik. Lihat sejadahnya. Nah ini sejadahnya akan kecil-kecil. Ini enggak cukup. Kalau ini enggak cukup. Ini. Kita akan coba dengan pakai sejadahnya. Ya. Ini aja ganti kan. Enggak ada sajadah yang timur tengah. Nah, sama. Kita lihat coba. Kita berdiri, ya. Ketika kita berdiri ini, sekarang kita lihat sendiri. Salah satu faktor seperti yang diperhatikan adalah lutut itu sempurna. Sekarang ketika kita turun gini, kalau sejauh antum pendek, ini lutut tidak sempurna kan? Jadi lutut ini punya bantalan, ngerti kan? Lutut punya bantalan. Kalau sejauh antum pendek, lihat, coba aja sejauh pendek dengan ukuran ini. Ini kan lutut, ini aja bawahnya. Baru lutut akan kena sempurna adalah ketika antum posisinya seperti ini, ya kan? Jadi antum posisinya seperti ini. Nah ketika antum sudah seperti ini, berarti kurang lebih paha lurus. Maka baru kita ke depan. Kita. Jadi ke depan. Tapi jangan terlalu maju. Nanti sudut antum seperti ini. Nah, jadi antum pertama kalau mau ukur ini, ukur karena bawah akan sempurna, karena justru memantapkan lutut. Karena sebagaimana tangan juga mantap tangan. Nah, jadi antum pegangan gini, udah, baru. Ketika antum bersujud, kadang-kadang kita tarik paha ke belakang, jadi kayak gini. Ini pahanya jadi sudah tidak tegak. Jadi kita harus sujud gini. Jadi kita, jadi kita tetap posisinya tegak dalam rumah gini. Nah, lalu apa? Poin antum tidak. Sujud tinggi antum kan beda-beda. Semakin tinggi, maka jalan ke depan sujudnya semakin panjang. Jangan samain antara yang pendek dengan yang panjang. Tidak ada sajadah timur yang lebih lebar. Nah, coba sekarang kita lihat yang sedang badan, coba sedang badan. Lalu nanti kita lihat yang lebih tinggi, coba dengan yang sedang. Akan sujudnya akan berbeda-beda. Coba, oh yang tinggi. Nah, coba, nanti dulu deh, kita lihat. Coba. Ini gayanya pas. Nah, coba kita turun sujud dulu. Turun sujud. Nah, kita lihat. Nah, ini masih bengkok, maju dulu. Maju. Kalau disuruh maju,
Nah, tangan di sini. Nah, ini dapat. Nah, dapat. Nah, iya. Coba sekali lagi. Bagian lagi. Coba sedikit lagi. Turun sedikit. Udah. Ini tengah tangan kita. Nah, ini yang nanti untuk sujud. Jadi makanya nanti jika perempuan jarak sujud itu paling tidak 2 meter. Sujud. Udah. Nah, coba satu lagi. Nah, makanya kalau pakai sujudnya agak panjang kelihatan. Coba sujudnya lebih tinggi. Hah? Ada kelihatan di sini. Coba sujud sendiri. Ada sujud. Nah, udah. Nah, coba sujud. Nah, ini baru masuk ini. Ini tangan. Maka kita bisa sebelah. Nah, ini kita. Ini sujud. Nah, karena dia berdiri. Nah, udah. Nah, udah. Coba yang bedanya. Ini akan ada bukan. Ini kabel sini. Nah, coba kali. Udah. Coba sujudkan. Maju lagi. Nah, ini tangan sini. Lagi. Tapi jangan sampai terlalu maju banget. Nah, udah. Nah, kalau coba sujud lagi. Sudah. Ini nggak boleh tinggi lagi. Nah, jangan ini juga tidak. Jadi kita buat apa? Ya, sudah kamu. Mulai sendiri. Kalau jangan nanti berat semua. Nah, kita sholat sendiri karena sahabat itu melihat Nabi itu kata cara sholat ketika beliau sholat sendiri. Makanya sampai kepada kita kelihatan kerjanya. Kalau jamaah nggak mungkin. Nah, coba sekarang kita mau praktek. Ada garis dengan ini kita lebih gampang. Ada yang mau praktek coba belajar. Yang mau praktek. Kita minta 20 orang gimana? Jadi kita lihat. Silakan. Kalau kita buat sesama dari awal. Silakan dari sini. Silakan. WhatsApp terus kita siapa ada sini? Ada sini. Ada sini. Siapa kita lihat? Ya. Dilurusin sampai. Makanya anjurkan untuk di sini buat garis saja. Nah, udah. Nah, sekarang posisinya antum duduk. Duduk semua. Duduk. Lalu langkah kedua kita akan pas selang seling. Yang selang seling berdiri di atas lutut. Jadi yang selang seling terus. Nah, kita berdiri. Nah, kita berdiri. Nah, untuk jadi gitu terus selang seling. Nah, kita akan terus kanan, tidak. Gitu. Nah, sudah. Sekarang kita gini. Nanti turun sudut. Nah, kita lihat ini munduran belum maju. Nah, ini kalau mundur, nah, ini kalau depan nih, depan. Munduran. Nah, kalau disuruh mundur, badan ada yang mundur. Nah, ini munduran. Nah, ini kalau depan, agak dekat. Kalau disuruh, kakinya mundur dia. Maju lagi Pak, kepala maju. Lagi Pak. Ini agak. Ini kalau depan, munduran. Ini karena tidak ada batu, jadi mundur lagi. Sujud dulu. Nah, udah. Itu rasanya sujudnya ya. Nah, ini macam tangan dengan rapat dari kemarin rapat. Lihat yang bagian belakang kakinya dirapatkan. Udah. Nah, udah. Nah, coba bangun Pak. Bangun. Udah. Sekarang giliran. Yang tadi. Nah, yang kita lihat. Nah, kayak ini terlalu maju. Ingat paha itu berdiri Pak.
maju. Bahan kerja. Bahan kerja. Biar udah. Dan itu pokoknya, ini pokoknya dilarang dan ini. Pokoknya dilarang itu. Tidak. Ya. Nah, ini bapak macam ni. Jadi, kalau disuruh mandi, berut dia. Tidak. Kadang-kadang disuruh mandi. Sudah. Nah, ini prakteknya apa? Lebar. Lebar. Siapa dulu belum? Nah, siapa? Siapa? Ini ada apa? Adik, ini ada apa? Sampai menjelang apa ini? Apa kalau kuat apa? Nggak kuat apa kalau nggak kuat apa? Nah ini dia. Udah, ya. Nah udah coba Pak. Nah itu kan tadi sholat sendiri. Sekarang berjamaah semuanya sujud. Semuanya sujud. Nah kalau sujud jadi ini beneran. Nah, ini aja. Ya. Ya. Nah, ini aja. Nah, ini dia. Udah, tunggu setengah jam ya. Ada. Nah, jadi gitu. Kuncinya. Sekarang rasain lutut ini tegak. Paha kita tegak. Kebanyakan kita kalau dia terlalu miring ke depan, berarti aku terlalu jauh sujud. Kalau dia bengkok, berarti itu terlalu pendek sujud. Usahakan itu tegak. Tinggal lutut ini, makanya mengatakan Quran karena dia dari baru berdiri. Jadi kalau memantapkan lututnya itu semua bagian tubuh. Gitu. Silakan. Makanya tadi kemarin kalau dia di garisnya ada dua garis salah itu akan bisa mengukur. Itu seberapa mungkin. Kuncinya sekarang agar sujud antum benar, antum minta dilihat sujudnya oleh teman sendiri. Kalau paha antum tidak tegak atau kurang tegak, kalau dia terlalu depan, maka itu berarti jauh sujudnya terlalu jauh. Kalau dia bengkok ini, berarti sujud antum terlalu pendek. Maka buat dia baru berpikir. Nah seperti itu. Kita baca doa sujud. Doa sujud ada 8 macam. Nanti sudah hafal berapa? Ini coba kita baca doa sujud. Kita baca doa sujud. Minta dulu. Coba serentak. 1, 2, 3. Coba Pak, ulangi Pak. Ini masih keliru lagi. Enggak boleh antum bilang subhana rabbiyal. Belumnya enggak boleh dipanjangin. Jangan sampai kita udah usia masih baca keliru aja. Menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulangi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat lamnya panjang, jangan bilang a'la wa bihamdi. Ya. A'la itu lamnya panjang. A'la lamnya panjang. Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan sampai kepala. Subhana rabbiyal a'la. Nah ini salah satunya. Lalu dalam sujud yang lain, rukuk dan sujud ada 3 yang sama. Ya, jadi subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma salli atau subuhun qudusun rabbul malaikati wal ruh subhanallahi jabarut wal malakut wal jibril wal arsh.
Ini tiga-tiganya sama. Nah, salah satu doa sujud yang Anda sangat anjurkan antum menghafalnya, itu buka di doa sujud, yaitu yang ada di halaman 266 doa sujud ini. Ini doa sujud halamannya luar biasa. Kita baca doa, ikuti. Sudah ketemu? Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ulangi. Allahumma ghfirli dzambi kullahu Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi antum apa memanfaatkan? Ketika dosa antum di waktu sujud dan berkuburan, antum meminta kepada Allah, ya Allah ampuni seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang terakhir. Dosa-dosa aku yang awal-awal, mungkin dulu ketika udah balik sholat malas, ya, udah malas sholat telat, atau aku waktu SMA, SMP udah balik makan 5 gorengan bilang satu, lagi nakal-nakalnya. Ini dosa-dosa kita yang awalnya, yang belum tentu tetap kita mengaku. Bahkan ibu yang pertama mungkin baru menikah berani sama suami, kadang-kadang ini ngomong kasar sama suami. Ini dosa-dosa kita yang awal-awal. Dan yang terakhir, wala serba, dia kita lakukan terang-terangan maupun tersembunyi. Antum rajin-rajin dan usahakan nanti antum rajin-rajin berdoa di waktu sujud. Ada beberapa doa penting yang antum minta kepada Allah. Anda sangat anjurkan antum sering minta ini. Doa yang paling afdal yang diminta oleh seorang hamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdal doa yaitu minta doa paling afdal yang diminta oleh seorang hamba, Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah." Ini doa paling afdal. Adapun doa yang paling sering Nabi baca, dan akal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga doa yang paling banyak beliau baca, yang menjadi qulub tabbit qalbi anak. Ini yang kita doa yang kita baca. Lalu di antara doa yang kita baca adalah minta kepada Allah agar antum kalau meninggal dunia yang diingat baiknya doa. Karena minta doa ini. Jadi antum kalau meninggal dunia tidak diingat pinjam utang, balik-balikin, diingat. Antum bisa pakai surat 26 ayat 83-84. Surat 26 Rabbi habli hukman wa atina wa ja'alni lisana sidqin fil ardh. Jadikan aku kata yang baik untuk orang datang Islam. Lalu jangan lupa untuk meminta doa untuk orang tua. Pakai surat 14 ayat baca. Nanti bisa pakai juga untuk anak. Anak jangan lupain juga. Doa untuk anak nanti bisa pakai beberapa. Yang pertama itu 14-40. Lalu nanti bisa pakai juga 37-100. Rabbi habli minas salihin. Atau surat 25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ada tempat surat 46 ayat 15. Rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal salihan tarda wa aslih li dhurriyyati min dhurriyyati ilaika wa inna muslimin. Jangan lupa juga antum meminta agar diberikan ditambahkan ilmu. Ya. Nanti bisa pakai surat 20 ayat 114. Rabbi jadi ilmu. Atau antum pakai doa yang paling komplit. Malah sahabat Nabi menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, mada aqulu hina as'alu Rabbi?" Apa yang aku baca kalau aku meminta kepada Rabbi? Maka Nabi mengajarkan dia doa, Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Nyembah Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Lalu Nabi berkata, "Karina haula tajmu ala dunya wa akhirat."
4 perintah dan 4 perintah seluruh perintah dunia dan akhirat. Sudah selesai kita sujud Fathul Iman. Maka kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud termasuk rukun salat. Jadi setelah kita sujud kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika kita duduk antara dua sujud, kita ini kita langsung praktek duduk antara sujud ini. Bukan di halaman 200 sujud dulu. Hanya ada dua cara duduk antara dua sujud. Yang pertama itu adalah duduk dengan iftirash. Yang kedua duduk dengan iq'ah. Adapun iftirash kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Ibnu Umar. Sementara sebelumnya diriwayatkan dari Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsiru rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dalam riwayat Ibnu Umar min sunnatis salat. Sunnah di waktu salat antasibal qadamal yumna wastiqbalu bi asabil qiblah wal julus alal yusra. Termasuk sunnah dalam salat adalah engkau menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan menghamparkan kaki kiri. Jadi waktu duduk di dalam salat kita ada 3. Ya ada 4 di dalam salat. Pertama ada namanya duduk iftirash, lalu iq'ah, lalu jalsatul istirahat, lalu namanya duduk tawarruk. Nah di dalam duduk antara dua sujud itu hanya 2 jalan. Yang pertama iftirash, yang kedua iq'ah. Nah adapun iftirash, maka perhatikan di antara kekeliruan muslim. Iftirash itu yang sampai kepada kita riwayatnya adalah kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan. Inilah cara iftirash. Kalau ada gaya lain iftirashnya seperti gini, yang gini, lalu duduknya itu juga ada gini, apalagi nanti duduknya gini gitu. Ini tidak ada riwayatnya gitu. Jadi iftirash itu hanya gini doang. Antum yang masih keliru gaya iftirashnya, coba diperbaiki. Kadang-kadang kita itu kekeliruan dari kecil kan? Kekeliruan kita ini dari kecil gitu. Udah kadang-kadang nggak kebentuk, akhirnya kita terus-terusan keliru sampai tua, kaki itu udah pakai. Makanya aja kan iftirash itu hanya gini aja kan. Nah, kalau antum masih giniin kaki ini, itu berhenti dilakukan gini. Kayak ini bukan iftirash. Itu banyak kadang-kadang kakinya dihamparkan terus dia duduk ini. Itu. Nah yang kedua caranya itu adalah iq'ah, yaitu kita gini. Yaitu kita menegakkan dua tumit dan duduk di atas tumit. Itu. Nah ini hanya boleh ketika duduk antara dua sujud. Kalau iftirash boleh kita lakukan di waktu tasyahhud. Lihat riwayat iq'ah. Nah ini kenapa tadi ada singgung antum kata sunnah ini? Lihat dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Taus bin Kisan, ini mulai dari Ibnu Abbas. Dari Qulna Ibnu Abbas iq'ah al-qadamain. Kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang iq'ah di atas 2 tumit kaki. Apa kata Ibnu Abbas? Dia sunnah. Itu sunnah. Lalu apa kata Taus bin Kisan? Qulna kami berkata inna la nara ijaba'an bil-qudud. Menurut kami duduk gaya itu gaya duduknya orang yang kasar. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Bal dia sunnatun Nabi sallallahu. Tapi itu ajaran Nabi. Makanya di sini kita belajar bahwa baik tidaknya sesuatu itu bukan menurut kita. Banyak kan sahabat kami mengatakan ini duduk gaya duduknya orang kasar. Tapi Ibnu Abbas itu ajaran Nabi. Makanya yang kita katakan sunnah ini sunnah. Bukan berarti kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan apa tidak berdosa. Dan kalau dilakukan berharap dengan dosa enggak. Ini yang kita sering lakukan. Kita misalnya berjenggot, jalan dari itu sunnah. Ini yang kita maksud, ini ajaran Nabi. Gitu. Nah itu, lalu kita duduk antara sujud. Sekarang kita baca doa duduk antara sujud. Doa duduk antara sujud. Momen duduk antara sujud momen yang paling krusial, terutama untuk antum berdoa. Jangan coba-coba baca doa di waktu ini cepat-cepat. Qadarullah anda lupa bahwa antum semoga nanti bisa jadikan antum makalah khusus terkait dengan sujud. Karena ada makalah itu doa terbaik dalam duduk antara sujud. Kita kupas dan balik duduk antara sujud. Kenapa mulainya dari Allah maksudnya? Kenapa disebut di sini?
kandungan-kandungannya. Kalau antum minta, ini luar biasa kandungannya. Israel. Bisa diajar nanti semua sahabat berdoa memaafkan warhamni wa'afini warzuqni. Ini semua ada dalam duduk antara sujud. Mari kita baca ada duduk antara sujud. Yang kita pakai adalah riwayat dari Ibnu Abbas dari Imam Hakim. Ini adalah lafaz dari Imam Hakim ditambahkan riwayat Abu Dawud. Jadi perlu antum ingat, seluruh riwayat doa duduk antara sujud. Ada yang riwayatnya itu 5, ada riwayatnya 6. Kalau mengaji yang Indonesia, itu semuanya totalnya 8. Riwayat yang berbeda dari sisi lapas-lapasnya hanya ada dari riwayat Abu Dawud. Yang lain itu cuma ada yang pendek, ada yang pendek. Makanya kita gabungkan riwayatnya, dipakai lapas Imam Hakim, tambahkan satu di lapas dari Abu Dawud. Dan ini adalah dari riwayat Ibnu Abbas. Ada 2 model berikut kata sujud. Yang pendek diriwayatkan dari Huzaifa ibn Yaman. Yang pendek apa itu? Rabbil firli. Ulangi. Rabbil firli. Anda ulang-ulang terus. Nah ini ada bacaan. Udah hafal kan? Nah sekarang yang paling penting ini doa atau sujud yang panjangnya. Jangan sampai anda nggak hafal ini. Lihat pelajari urutannya. Ini ada 7. Anda belajar biar nggak kecil bersama-sama sini. Kita boleh pakai depannya Rabbi, boleh depannya Allahumma. Ikuti. Allahumma firli. Ulangi. Allahumma firli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Wahdini. Wa'afini. Warzuqni. Dari 7 ini yang paling dihafal yang mana? Warzuqni. Kita kalau udah bilang warzuqni itu sinyalnya naik. Semangat. Dan apa yang penting untuk ingat di bab rizki ya, merupakan kekeliruan pemahaman ketika dengar kata rizki yang terlintas di kepala antum itu uang. Makanya pada mata lidah. Rezeki itu luas. Ilmu bermanfaat, teman, istri, anak, istri, suaminya setiap malam pulang. Itu rezeki yang bisa ditawar. Coba kalau salah jalan ke pulang gitu. Terus semua apa? Makanya dalam bahasa Arab rizku maknanya adalah al-ata, pemberian. Apa yang Allah beri kepada kita rezeki? Poin penting di saat antum membaca doanya, pelan-pelan. Terutama di kalimat li yang ada hurufnya li dengan mi, Rabbil firli yang ada di ini. Ini yang ini disebut dengan ya uniskan. Jadi kalau antum baca cepat-cepat mengatakan Rabbil firli, ya apa ampun, enggak ada yang. Makanya aku harus baca Rabbil firli warhamni. Pelan aja baca. Jangan terlalu pilih warna. Makanya ini kalau imamnya cepat sholatnya repot tidak bisa. Gitu kan? Dan kita perlu tidak. Hampir rata-rata antum kalau baca doa ini bacanya berapa kali? Karena kita baca sekali. Kan terbagian Nabi itu kalau duduk antara 2 sujud itu lama. Sampai sahabat berkata perkauman, sholat kamu lu kesalahan itu. Bayangkan ini doa, ini sudah tunjukkan minta. Dan salah satu permintaan untuk kita, doa yang paling sering minta apa ya? Dan paling sering minta apa? Rizki. Apa lagi? Kesehatan. Sakit. Aku tidak usah minta rizki sama kesehatan. Udah minta minimal 17 kali. Ini enggak. Dua salah minta rezeki, ini minta rezeki, udah salah minta rezeki, sama istrinya minta rezeki, anaknya pun namanya rezeki. Sama istrinya minta rezeki gitu. Ini udah minta disolak tadi. Rezeki, kesehatan, udah minta. Kenapa minta di luar? Nanti kalau anda pelajari di bab salat, di bab doa, banyak doa-doa yang kita disuruh minta oleh Allah, ternyata hampir kita tidak pernah minta. Bahkan mungkin tidak kebayang antum itu minta doa itu.
Antum juga baca, antum yang punya buku saja yang tetap doa dan wirid. Antum buka dari halaman 256 ke atas. Tapi halaman sekitar 300 itu antum baca. Bab perlindungan aja itu ada 72 perkara yang kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Kita minta disuruh perlindungan dari teman yang buruk, tetangga yang buruk di tempat kita tinggal. Untuk bapak-bapak yang berusia disuruh berlindung, wow, berbeda. Ternyata apa tadinya syaitan dari aku berlindung kepada itu diganggu oleh syaitan jadi bisa merabuk. Ya. Bila kita disuruh berlindung, Allah mena'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa min dawatin la yastajab. Banyak, itu baca. Ini doa-doa. Makanya kalau antum lihat nanti rangkaian doa sholat dari istiftah belum sampai itu luar biasa permintaan. Makanya kapan baik-baik ulang-ulang bacanya. Sering-sering ulang doa ini di waktu sholat. Karena kenapa? Kalau antum sholat, antum itu masih berhubungan langsung dengan Allah. Kalau antum bersalam, antum putus hubungan dengan Allah. Kenapa di saat sholat antum tidak minta? Kenapa tidak sholat antum namain? Lalu setelah sholat antum berdoa kebalik. Kebalik bisa kalau selama ini sholat. Ini yang kebalik kayak gitu. Lihat masyarakat kita. Kalau antum yang berbesar, yang lama sholat apa zikirnya? Sholat 5 menit zikir. Mereka kebalik. Nabi itu yang lama, sholatnya zikirnya sebentar. Justru mereka melamakan yang sunnah dan menyedikitkan yang wajib. Ini yang kebalik kita jajan. Kalau kita lihat nanti itu lama, sholatnya zikirnya sebentar. Nah setelah kita duduk antara dua sujud, kita sujud yang kembali. Sekarang kita masuk di tasawuf. Tasawuf ini nanti, nanti jelaskan di sini karena nanti praktek. Ini bukan di bapak-bapak. Ya lama 280. Tasawuf awal secara hukum termasuk di antara wajib besar. Wajib salat. Artinya apa? Wajib salat ini kalau ditinggalkan diganti dengan sujud. Nah, di dalam kita tasawuf awal, maka sunnah duduknya itu adalah ikhtiar. Memang terkait dengan duduk di dalam sholat ini, imam 4 tasawuf berbeda. Bukan ya. Dalam mazhab Imam Malik, seluruh duduknya itu ikhtiar. Enggak peduli. Dalam mazhab Imam Hanifah seluruh duduknya tawadhu. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berdua bersepakat, murid dan guru sepakat, apabila sholatnya 2 tasyahud, maka tasyahud awal itu ikhtiar, tasyahud akhir tawadhu. Ini kalau 2 tasyahud. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat itu kalau sholatnya cuma 1 tasyahud. Padahal hadisnya satu hadis, tapi sebenarnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau tasyahudnya 1, maka duduknya itu adalah dengan tawadhu. Kalau Imam Ahmad duduknya itu dengan ikhtiar. Ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i. Nah kita ambil dulu yang ikhtiar, ya. Nah bagaimana tata cara kita duduk? Ikhtiar seperti tadi, yaitu kita mengampangkan kiri dengan menegakkan kaki. Nah kita tawadhu itu ada 5 cara. Selama ini kita tawadhu cuma 1 cara. Kalau ikhtiar cuma 1 cara. Nah jadi pertanyaannya sekarang adalah, di mana kita meletakkan tangan di waktu kita tasyahud? Adapun di waktu kita duduk adalah sini. Dan ketika kita tasyahud, kita perhatikan gaya tangan kita di waktu tasyahud ini 5 model. Ini pun para imam mazhab hampir beda-beda. Kita ambil yang pertama. Caranya. Anda buka dia namanya 289. Kita lihat hadis. Dan nanti pertanyaannya adalah kapan kita menunjuk? Lalu sampai mana batas baca tasawuf? Apakah sampai selawat atau tidak? Kita lihat. Pertama lihat dari kali punya. Kita lihat halaman 289. Kita perhatikan. Ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang boleh meninggalkan salat hatta dia nanti. Aku pernah melihat Rasulullah SAW dan kemudian beliau memulai salat dengan mengangkat kedua telapak tangan. Kalau diturun ada bisa.
Yang belakang lihat. Oh, ada Pak. Oh iya. Kita lihat ya riwayatnya. Karena posisinya duduk ini agar antum gampang. Antum lihat hadisnya. Wa idza arada yarka, dan apabila beliau meruku. Wa idza jalasa fi raq'atain, apabila beliau duduk di rakaat yang kedua. Adja'al yusra wa nasabal yumna, beliau menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Lalu apa? Wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas paha kanan. Selanjutnya apa? Wa nasaba usbu'ahu lid-du'a, lalu beliau mengangkat jari telunjuknya berdoa. Lalu gini. Nah, perhatikan. Jadi letakkan tangan di sini, nunjuk. Tangan telunjuk aja yang angkat. Yang lain enggak ngangkat. Ya. Lalu apa? Wa wada'a yadul yusra ala fakhidil yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi cara pertama itu gini. Ini yang dipilih oleh Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah tangan di sini ngangkat gini doang. Pernah pakai gini? Nggak pernah kan? Gitu. Ini aneh gitu. Gitu. Ini cara yang pertama. Ini Anda lihat pertama. Cara yang kedua. Dilihat dari riwayat Ibnu Umar. Ini riwayat Ibnu Umar dua cara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam salat, wa doa kafal yusra atau kafal yumna ala fakhidhil yumna, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Oke, di sini ya. Wa wada'a wa qabada asabi'ahu kullaha, lalu beliau menggenggam seluruh jari jemari. Genggam seluruh jari jemari. Genggam dulu. Sudah? Lalu wa asyara bi isba'il lati talil ibham, kemudian beliau berisyarat dengan jari setelah ibu jari. Apa itu? Lunjuk, isyarat gini. Lalu selanjutnya apa? Wa wada'a kafal yusra ala fakhidil yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi cara kedua gini. Ngerti apa bingung? Udah, cara pertama tadi gini aja. Cara kedua gini. Ini cara kedua. Sekarang cara ketiga. Ini bisa dipilih. Jangan gini, gitu. Gini, genggam namanya genggam itu gini, gitu. Sekarang cara ketiga. Sama juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qada fi tasyahhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatil yusra, beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Lutut mana? Ini. Ya lutut kiri gini. Lalu selanjutnya apa? Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatil yumna, lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan. Nah, letakkan kanan. Ini tadi kan paha, sekarang bilangnya lutut. Lalu selanjutnya wa aqada thalasan wa khamsin wa asyara bis sabab, kemudian beliau membentuk 5 dan 3, lalu berisyarat dengan telunjuk. 5 berarti kita membentuknya gini. Jadi ini dijadiin apa? Ini 5 yang lipatnya. Lalu ini, yang ini kesininya itu apa? 3. Kesininya 3. Jadi kita meletakkan itu gini. Jadi sini ini tapi lututnya itu di sini. Jadi kita letakkan cuma gini aja. Ini cara yang ke-3. Cara yang ke-4. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakada yad'u. Rasulullah sallallahu apabila duduk berdoa atau tasyahud, wa doa yadahul yumna ala fakhil yumna, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Wa yadul yusra ala fakhil yusra, tangan kiri di atas lutut yang kiri. Lalu wa asyara bi isba'is sababa, lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Udah jari telunjuk kan? Lalu selanjutnya apa? Wa wada'a ibahamu ala isba'il wusta, lalu beliau meletakkan tangan jarinya yang tengah ke ibu jari, narik ke sini. Udah? Wa yulqimu kafal yusra rukbatahu, kalau gaya gini ini dicengkram sini. Gitu. Ngerti? Ngerti apa bingung? Udah. Nah, sekarang udah. Ini tadi gini ya. Ini gini, ini enggak dilipat loh ini. Ini enggak dilipat gini, ini caranya. Nah,
Lalu selanjutnya yang terakhir. Semaka ada fafras dari jalur yusra. Kemudian beliau duduk iftirash. Wa wada'a kafal yusra ala fakhi rukbatil yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kiri di atas paha lutut. Kalau tadi bilangnya paha aja, lutut aja. Sekarang paha plus lutut. Kalau paha aja di sini, kalau lutut aja di sini. Sekarang paha plus lutut maju ke sini. Agak maju dikit gitu kan. Gitu. Lalu selanjutnya wajalah hadimil fakil aiman la fakil aiman. Kemudian beliau menjadikan siku beliau itu di atas pangkal paha kanan. Jadi gini. Nanti sama kalau antum duduk, kadang-kadang gerakannya gini nih, nyendernya gini. Ini nggak boleh digaya miring akhi. Jadi kita tegakkan di sini. Makanya kalau salat itu tegak badannya. Lalu selanjutnya apa? Temaqabada tintaini min asabihi. Kemudian beliau melipat dua dari jarinya ke sini. Tadi kan nggak dilipat, sekarang gini lipat. Lalu selanjutnya apa? Temahallaqa halqatan. Kemudian membentuk lingkaran. Wa asyara bis fara'i thumma rafa'a isbahu. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya. Fara'aitu yuharrikuhu yad'u biha. Aku melihat beliau menggerakkan jari-jarinya sambil berdoa. Gitu. Jadi kalau antum kepingin gaya gini, antum juga bisa dengan gaya gini. Sekarang kalau kiri itu 3 gaya, sini atau sini atau gini atau gini atau gini. Yang ini yang banyak gayanya. Gitu. Gitu. Bingung gayanya gitu. Ya udah kalau antum bingung gini aja udah selesai gitu. Atau dengan cara gini nih gitu. Intinya antum sih kalau antum bingung. Ini 5 cara. Selama ini kan kita paling tahu yang satu. Kalau antum gampang gini aja nih gini. Jadi jangan heran nanti kalau antum lihat ada orang gini doang doanya. Ini boleh. Maka ini pilihan mazhab Hanafi. Udah, selesai itu baru kita baca tasyahud. Tasyahud ini ketika kita tasyahud, jari-jari mata kita ngelihat ke jari telunjuk. Semua bagian sholat itu kita ngelihat ke tempat sujud, kecuali pas tasyahud kita ngelihat ke jari telunjuk. Selesai itu kita baca doa tasyahud. Nah, tasyahud ini ada 6 macam akhi. Ada 6 macam. Dan perlu poin yang antum ingat adalah sampai mana kita baca tasyahud. Salah satu kekeliruan yang terjadi di Indonesia dan menganggap itu mazhab Syafi'i adalah mereka memotong tasyahud akhir. Mazhab resmi Imam Syafi'i dan ini pendapat beliau tegas, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir bacaan dan lafaz bacaannya sama. Sebagaimana antum di tasyahud akhir itu baca selawat, maka di tasyahud awal juga baca selawat. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak membaca selawat di tasyahud awal salatnya enggak sah. Tetapi 3 mazhab lainnya mengatakan membaca selawat di tasyahud awal hukumnya sunnah. Dan tidak ada riwayat selawat dipotong. Antum kalau di tasyahud akhir baca selawat full, maka di tasyahud awal baca full juga. Tapi di Indonesia rata-rata baca selawatnya dipotong. Allahumma salli ala tambah Sayyidina lagi gitu. Gitu. Jadi lengkap bacanya. Sebagaimana juga nanti boleh berdoa di tasyahud awal, maka juga boleh berdoa. Sebagaimana boleh berdoa di tasyahud akhir, maka di tasyahud awal pun boleh juga berdoa. Jarang antum melakukan ini di tasyahud awal. Dan kita baca tasyahud akhir. Coba kita baca tasyahud, Ibnu Abbas yang sering antum baca. Serentak coba kita baca. Coba, udah hafal kan tasyahudnya? Hafal apa belum? Coba serentak kita baca. Nah, serentak. 1, 2, 3. Ulang. Tasyahud Ibnu Abbas, nanti tasyahud Ibnu Abbas tahu kan? Selama tasyahud tempo dulu deh gitu kan. Nyadul at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibat. Coba kita baca serentak. 1, 2, 3. Coba kita ulangi agar cepat cukup waktu. Ingat, di tahiyat itu salah satu keliruan hampir rata-rata. Jangan sampai tahiyat itu harus panjang. Mana tadi penghapusnya? Penghapusnya mana? Oke, gitu. Jangan
di kalimat yang ketiga, Pak. Jangan sampai Anda baca at-tahiyatu. Apa ya? Kadang-kadang membaca at-tahiyatul mubarakatus. Ini semua bentuknya jamak. Itu berarti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Coba ulangi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, lalu di assalamualaikum. Kan itu jangan sampai dipanjangin. Jangan mengatakan assalamualaikum. Ini kami jadi panjang. Gitu. Ini kayak TPA gitu. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulangi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Coba lanjutin. Ashhadu an la ilaha. No, ini salah satu kekeliruan. Gak boleh sebenarnya dipanjangin akhir. Ini kebanyakan berkata wa ashhadu anna. Ini punya panjang. Ingat ini punya panjang. Ini syahadatnya aja masih keliru. Syahadat punya gitu. Kenapa? Ini bro teman-teman. Kalau anna nunnya pendek, itu berarti aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Tapi kalau nun yang depannya ini mengatakan anna, itu artinya aku bersaksi bahwasanya kami dan Muhammad Rasulullah. Ini repot. Kita itu maaf, karena lupa semua. Hampir kebanyakan lapas zikir ucapan sehari-hari kita itu banyak yang keliru. Coba antum, kalau ketemu teman ucap salam gimana? Gayanya gimana? Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum gitu bilangnya. Ya Allah, itu ingat. Ini ngapa ke salat akhi? Salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita jarang ketemu teman ngucapin apa aja. Jangan kita katakan assalamualaikum, jarang. Waalaikum. Itu lamnya dipanjang enggak? Dibayangkan di doa atau mengatakan assalamualaikum. Itu dicatat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Ini doa. Karena dia berupa doa, makanya kalau ditulis nggak boleh disingkat. Ini nulis ASSBRWB. Ya Allah. Udah tulis saja assalamualaikum gitu. Nih, ini namanya pertama di antara kalimat yang paling sering ucapin keliru adalah kalimat insyaallah. Kalau ketemu teman, ya Allah ngucapin datang ya insyaallah deh. Biasanya nggak datang. Kita datang. Ini ingat kalau insyaallah dan tujuan. Itu kalimatnya terdiri dari 3 kalimat. Insyaallah. Jadi anda harus panjang sih. Insyaallah. Ulangi coba. Insyaallah. Jarang ucapin gitu kan? Karena kalau insyaallah itu artinya semoga Allah mudah. Ini berupa doa. Apa yang kita ingin. Tapi kalau sampai sini antum pendekkan. Jadi mengatakan insyaallah. Insyaallah itu artinya membuat dan menciptakan. Artinya aku menciptakan Allah. Apalagi tamat deh. Insyaallah deh. Kita ini kadang-kadang macam-macam namanya. Coba deh. Antum kalau dapat rezeki nih, mengucapkan alhamdulillahnya gimana? Alhamdulillah.
beda gitu. Ini ucapan kita sehari-hari. Atau wanti-wanti belum kita berbicara zikir-zikir. Anda makanya sering konsisten ingat di dalam zikir kita sehari-hari yang bahasa Arab. Ya Allah, mengucapinnya itu enaknya aja. Makanya perlu atau perbaiki, apalagi di bacaan sholat, motivasi yang terbaca. Ini syahadat jangan sampai dunia dipanjangkan. Wa as'alu itu hampir selama Anda cek jamaah rata-rata dunia dipanjangkan. Nggak tahu kita dari SD diajarin gimana nih gitu. Itu kekeliruan sampai tua gitu. Nah ini. Nah, ingat di kalimat tasawuf itu assalamualaikum semuanya lafaz yang sama. Nah, tinggal antum nanti usahakan tasawuf awal beda, tasawuf akhir beda. Riwayat Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan ada 46 lafaz tasawuf. Tapi yang sahih kata beliau cuma 6 lafaz. Nah, kalau yang selama ini kita di Indonesia pakai tasawuf Ibnu Abbas karena ini dipilih oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah memiliki tasawuf Ibnu Mas'ud yang punya at-tahiyyatu lillah, as-salawat, at-tahiyyatu lillah, as-salawat, thayyibatu lillah. Kalau Imam Abu Hanifah Malik memiliki tasawufnya Umar bin Khattab, at-tahiyyatu lillah, az-zakatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah. Nah, ini antum. Lalu selanjutnya setelah kita baca itu antum dia ada nanti apa tasawufnya. Setelah kita baca salawat. Salawat di tasawuf awal itu secara umum Imam Syafi'i mewajibkannya, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan hukumnya sunnah. Kita baca salawat dulu lagi. Salawat ini ada beberapa lafaz. Ada 9 lafaz salawat yang sahih riwayatnya kepada kita. Yang paling pendek lafaznya Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini lafaz paling pendek riwayat Al-Tabrani. Dan ada lafaz-lafaz lain yang ada Innaka Hamidum Majid yang 2 kali. Nah, kita pakai yang Innaka Hamidum Majid yang 2 kali. Coba kita baca ya. Yang punya buku, buka di halaman 305. Ya. Poin penting antum ingat akhir. Seluruh lafaz salawat yang sampai kepada kita riwayat hadisnya tidak ada satupun yang memuat lafaz Sayyidina. Seluruhnya. Karena itu, hatta Imam Syafi'i pun di dalam pembukaan kitab beliau tidak mengatakan Sayyidina. Anda heran di Indonesia kenapa ngotot pakai Sayyidina. Imam Syafi'i. Ulama-ulama besar Habis bin Al-Jatolani ketika ditanya apakah harus menambahkan Sayyidina, beliau mengatakan menggunakan riwayat yang ma'thur, yang ada riwayat itu lebih baik. Karena andai Sayyidina itu adalah ungkapan baik, maka Nabi pasti akan mengajarkan. Kata Sayyidina bisa dipakai oleh siapapun nanti, terutama yang memiliki kedudukan dan yang terhormat. Tapi kata Rasul itu atau Nabi nggak bisa dipakai kecuali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita cukup membaca sesuai dengan apa yang datang dari Nabi tanpa menambah murah. Karena ini adalah doa. Dalam berdoa tidak boleh kita ubah dan tambah lafaz yang udah sampai kepada kita dari Nabi SAW. Karena doa itu sifatnya adalah tauqif, yaitu harus berdasarkan dalil. Makanya kita baca selawatnya ikuti. Allahumma salli ala Muhammad. Ulangi. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini antum rata-rata nggak pernah baca dalilnya. Rata-rata bilangnya Muhammad. Tidak pernah bilang Muhammad. Ini ngapa nanti di anak TV. Jarang kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Jarang pernah antum Muhammad. Seolah-olah mim itu, dalilnya itu nggak kita baca. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ulangi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma, jangan berhenti. Jangan bilang Allahumma salli. Itu jadi mimnya panjang. Langsung Allahumma salli ala Muhammad. Ulangi. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Nah,
Ibrahim ini Anda harus panjangin. Karena selama ini kita kalau Indonesia tulisannya Ibrahim aja. Jarang bilangnya Ibrahim. Kalau bahasa Arabnya tulisannya Ibrahim. Jangan bilang Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Mimnya dipanjang, rohnya juga panjang. Kama shallaita ala Ibrahim. Ulangi. Kama shallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim. wa ala ali Ibrahim Innaka Hamidum Majid. innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Nah, kalau selawat ini diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah selawat Ibrahimiyah. Ini selawat yang Nabi langsung ajarkan. Adapun kalau selawat yang selama ini kita baca di Indonesia, itu diriwayatkan dari Uqbah bin Amir yang bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, juga diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ada dalam masalah selain, silakan antum baca. Ya, lalu setelah kita tasyahud awal, maka kita bangkit menuju rakaat berikutnya. Ya, adapun kita kalau bangkit dari rakaat berikutnya, maka di antara sunnahnya kita duduk istirahat, terutama nanti setelah rakaat pertama untuk menuju rakaat berikutnya. Jadi setelah kita sujud yang kedua dari rakaat pertama, maka kita bangkit disunahkan duduk istirahat dulu, baru terus bangkit menuju rakaat kedua. Nah, bangkit menuju rakaat kedua itu kita ada dua cara yang sampai kepada kita penjelasannya. Pertama itu dengan bersandar di tangan. Jadi kita nyandarnya itu gini, atau nyandarnya gini. Silakan antum pilih. Tapi tidak ada riwayat nyandarnya itu gini. Ini nggak ada riwayat. Kita belum dapetin gaya ini. Nah, jadi antum bisa nyandarnya itu di tangan, kalau gini atau gini. Nah, kalau antum seperti gini, silakan kita nyandar, langsung angkat seperti gini. Anda belum dapatkan nyandar sebelah tangan itu riwayat. Kalau antum buat bisa langsung berdiri sini. Udah, nah selesai itu, sekarang kita duduk tawarruk biar cepat nih. Gitu. Duduk tawarruk. Tawarruk akhir. Kita lakukan di tasyahud akhir. Setelah kita membaca masuk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir secara hukum itu adalah rukun salat. Termasuk rukun salat. Kita ambil di tasyahud akhir di halaman 326. Nah, duduk tasyahud akhir itu kita lakukan dengan tawarruk. Nah, tawarruk ada beberapa cara tawarruk. Antum lihat. Cara pertama adalah kaki kiri kita masukkan ke bawah sini. Lalu kaki kanan ditegakkan. Hadisnya kita lihat. Hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim. Hingga ketika pada rakaat terdapat salam di dalamnya, akhara rijlahu yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shikil aisar. Beliau meletakkan kaki kirinya ke belakang dan duduk tawarruk di atas betis kiri. Jadi cara pertama itu gini. Ini yang paling kita paham, tawarruk ini. Lalu cara kedua, antum lihat. Yang jarang sekali antum lihat. Contoh yang kedua, boleh juga tawarruk itu dengan kita giniin kaki. Ini nggak dimuat hadisnya di sini makanya. Cara yang ketiga, boleh juga kita hamparkan gini. Cara yang keempat ini yang jarang antum perhatikan. Kita lihat hadisnya. Yang di apa namanya? Di halaman 328.
Diriwayatkan Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di waktu salat, ja'ala qadamahul yusra tahta fakhidhil yumna wa saqih. Beliau menjadikan kaki kirinya di bawah paha dan betis kanannya. Lalu serta membentangkan telapak kaki kirinya, kaki kanannya. Yaitu maksudnya gini, ini antum ke sini. Ini yang jarang untuk lakukan. Ini sunnah Nabi yang udah hampir hilang dari kaum muslim. Kalau antum tegakkan, semburatnya sakit. Ini adalah sunnahnya dihamparkan gitu. Nah baru terus apa? Belum meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas pahanya yang kanan, lalu berisyarat dengan telunjuk. Jadi kalau antum gaya gini, ini di sini, ini di sini, posisi kakinya. Itu. Nah udah. Lalu selesai itu, ketika kita udah duduk tawarruk, maka kita berdoa sebelum salam. Doa sebelum salam ini ada 13 macam. Antum udah hafal berapa? 1. Itu istiqomah 1. Istiqomah 1. Dan doa sebelum salam ini luar biasa, akhi. Anda lihatkan antum beberapa doa sebelum salam. Di antaranya apa? Pertama sunnahnya adalah kita berlindung dari 4 perkara. Itu. Berlindung dari 4 perkara. Kita baca perlindungan dari 4 perkara. Ikuti Allahumma inni a'udzubika. Ikuti. Min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah setelah doa 4 ini ada 13 lagi doanya. Mau yang panjang apa pendek? Yang pendek akhi, antum lihat doanya. Yang pendek, Allahumma, ikuti. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah ini yang pendek. Tapi doa ini nih, ana anjurkan banget antum baca doa ini. Ini setengahnya doanya udah antum hafal nih. Dan kalau antum baca doa ini sampai Nabi berkata, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni. Antum lihat dengar doanya nih. Diriwayatkan dari Mihjan bin Adra, bunyinya Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anna laka Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan udah hafal nih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah hafal kan? Tambahnya antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini kalau antum baca doa ini di buku halaman 336. Nabi sampai berkata, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni. Subhanallah, makanya kalau antum baca doa sebelum salam ini, antum coba baca, ini yang pendek-pendeknya, belum itu yang panjangnya. Itu luar biasa permintaan yang kita baca di waktu salat ini. Nah, selesai itu kita ungkap salam. Nanti selesai salat kita kupas zikir setelah salat. Karena sedikit lagi salam. Buka di halaman 342. Nah salam ikhwatal iman. Bab salam ini, salam termasuk rukun salat. Tetapi menengok ke kanan ke kiri, kalau ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Bagaimana cara salam? Ingat salam itu ada 2 macam. Ada yang salamnya sekali, ada yang salamnya 2 kali. Yang salam 2 kali itu 3 macam lapas. Ya kita lihat salamnya Nabi SAW dulu. Lapas yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah SAW kan yusallim an yamini wa yasari. Nabi mengucapkan salam ke kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini lapas pertama. Jadi kanan kiri sama. Hatta yura bayada khaddih, sampai nampak pipi beliau kelihatan. Lalu riwayat kedua, ke kanannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini lapas kedua.
Lapas ketiga ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum. Ini. Nah, kalau yang kanan kiri, ingat kalau kita udah duduk salam, ingat yang bergerak itu cuma kepala, bukan badan. Ini bukan badan, begini nanti. Enggak. Dan kalau salam, ketika kita udah ngelihat ke telunjuk, maka kita mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nabi itu kelihatan pipi dengan orang belakangnya, tapi tidak ada gaya mampir. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini enggak ada gaya pipi. Itu langsung. Juga ketika salam, lihat di masyarakat kita, hampir rata-rata salam itu tangannya ikut gerak, ya kan? Itu Nabi tegur, akhi. Itu. Yang gini, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inni as'alukal jannah, assalamualaikum warahmatullah, wa a'udzubika minan nar, alhamdulillah. Yang gerak tangan ini, akhi, Nabi udah tegur sahabat. Zaman sahabat dilakukan, akhi. Antum lihat di halaman 345. Nabi sabdakan apa? Ada sahabat yang menggerakkan tangannya. Ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha adnabu khairi sumsin. Ada apa garangan kalian menggerakkan tangan kalian seperti ekor kuda saja, ekor kuda liar saja. Ya kan? Lalu beliau menyatakan apa? Idza sallama ahadukum, jika salah seorang di antara kalian salam, falyaltafit ila sahibih. Hendaklah dia berpaling ke temannya. Wala yumi'u bi aidihi. Jangan tangannya ikut gerak. Apa? Innama yakfi ahadukum ayyada yadayhi ala fakhidih. Cukup salah seorang di antara kalian itu letakkan tangannya di atas pahanya. Tsumma yusallim ala akhi yamini wa ala yasari. Yamini wa shimali. Lalu dia mengucapkan salam ke teman kanan dan kirinya. Itu doang. Tapi masyarakat kita hampir rata, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rata-rata gitu. Ya kan? Nah, lalu akhi, tidak ada riwayat sahih terkait dengan mengusap muka setelah salam dan berdoa. Lalu Is bin Abdus Salam, ulama besar mazhab Syafi'i berkata, tidaklah yang mengusap muka setelah salam dan berdoa melainkan orang bodoh. Ini kita beliau, akhi. Jangan kita beliau. Itu. Makanya kita rata-rata tidak ada riwayat. Yang mengapa namanya? Sama juga ketika berdoa. Itu. Antum kalau berdoa gaya ngangkat tangannya gimana coba? Ya kalau berdoa gaya ngangkat tangannya gimana? Coba gimana gaya ngangkat tangannya? Wah, ini gayanya macam-macam nih gitu. Ini hati-hati. Jadi kalau antum berdoa, gaya ngangkat tangan kita yang sampai pada riwayat karena sekarang berdoa. Angkat tangan sejajar dengan bahu. Angkat tangan sejajar dengan bahu. Lalu telapak tangan menghadap ke arah atas. Boleh dirapatkan, boleh dilenggarkan. Tapi jangan berkeyakinan kalau dirapetin ampulnya lebih banyak. Ampulnya lebih banyak. Enggak, jadi boleh rapet. Jadi kalau ya ada riwayat, akhi. Ini banyak masyarakat kita kalau berdoa tangannya di paha nih. Amin. Amin ya Allah, amin gitu. Ada riwayat di situ. Kita angkat tangan sejajar dengan bahu. Ya. Lalu nggak boleh nanti doa ke atas. Ini akan antum perlu belajar nanti lebih rinci di bab doa. Semoga lain waktu kita ketemu khusus tema agar doa dikabulkan. Sehari juga dikupas kayak gini baru selesai. Itu. Nah, lalu ada yang salamnya sekali. Antum kalau salat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi berapa kali salamnya? Ini pada nggak pernah umroh ya, pada ngejawab. Jalannya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Kalau salamnya sekali, ini ada di halaman 345. Nabi sabda diajarkan Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidan tiqa wajhi yamilu ila syikil ayman syai'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam salat sekali salam dengan agak sedikit memalingkan wajah ke arah kanan. Jadi kalau salamnya sekali, maka kita assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ke sini aja, tidak sampai ke sini. Gitu. Salamnya ini yang salamnya sekali. Dan kapan kita berhenti nelunjuk? Maka setelah salam ke kiri. Kalau antum termasuk berdoa, salam itu doa. Gerak terus, antum nunjuk ke kiri baru kita lepas. Udah selesai bab sholat. Tinggal doa selesai sholat. Kita istirahat dulu deh. Istirahat dulu.